Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lahtazan Channel. Nah, di sore yang sedikit mendung ini kita mau bahas tentang apa ya? Kameramen, kita mau bahas tentang apa ya untuk sore ini? Lemna dan Wolfia. Nah, kita mau bahas tentang Lemna dan Wolfia. Apa sih Lemna dan Wolfia itu? Kalian pasti penasaran kan? Ikuti terus di video ini. Nah, tapi sebelum ngikutin, kalian harus subscribe, klik loncengnya supaya tidak ketinggalan, komen, dan like, supaya saya tetap semangat untuk membuat video-video selanjutnya tentang peternakan yang sedikit seru ini. Nggak sedikit, tapi seru banget. Yuk, langsung aja ke materinya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang Lemna dan Wolfia. Nah, apa sih Lemna dan Wolfia itu? Lemna dan Wolfia adalah tumbuhan makrofit. Tumbuhan makrofit itu apa? Tumbuhan makrofit adalah tumbuhan air. Nah, sedangkan Lemna dan Wolfia itu adalah tumbuhan makrofit yang tumbuh di atas permukaan air. Di sini Lemna dan Wolfia kita bisa gunakan untuk pakan alternatif atau pakan penunjang, menurunkan kos produksi dari dunia perikanan. Nah, kita tahu sendiri di dunia perikanan, kos yang paling besar adalah di bagian pakan dari ikan tersebut. Nah, di sini saya akan memperlihatkan bentuk fisik dari Lemna. Nah, ini adalah Lemna. Mungkin kalian tidak sadar atau kalian pernah melihatnya di dekat rumah kalian, tapi tidak tahu namanya. Ini adalah Lemna. Dia merupakan makrofit yang tumbuh di atas atau permukaan air. Dia memiliki kandungan protein yang tinggi, yaitu berkisar antara 10-43% ketika dia sudah dikeringkan. Lemna sendiri memiliki ekosistem di persawahan atau di sungai-sungai. Lemna sendiri cukup kuat untuk terterpa langsung dengan sinar matahari. Dia sedikit berbeda dengan Wolfia. Nah, kita akan lanjut untuk melihat si Wolfia. Sekarang saya akan menunjukkan bentuk fisik dari Wolfia. Ini coba dilihat kameramen, dilihat. Ini adalah Wolfia. Dia adalah makrofit, salah satu makrofit terkecil di dunia. Dia tumbuhan makrofit yang tumbuh di permukaan air. Di sini saya kenapa kok menanamnya tidak di kolam? Nah, ini salah satu pertanyaan. Wolfia tersebut tidak mampu terpapar langsung dengan matahari secara keseluruhan. Dia mampu sekitar 40% dari matahari full. Jadinya dia perlu iup-iupan, tutup. Ya kayak penutup lah, pelindung, supaya dia tidak langsung terkena paparan sinar matahari. Wolfia di sini memiliki kandungan protein yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan saudaranya tadi, Lemna. Dia memiliki kandungan protein 35-45% di kondisi kering. Nah, kalau Wolfia ini cocok banget buat bibit-bibit ikan karena dia bentuknya kecil. Ikan-ikan kecil bisa makan dengan gampang. Setelah kalian mengetahui bentuk fisik dan karakteristik dari tanaman makrofit tersebut, yakni Wolfia dan Lemna, kalian bisa menjadikan inovasi buat peternakan kalian, yaitu dibuat pakan alternatif. Kita tahu kan, kalau misalnya kos terbesar di bidang perikanan itu adalah di pakannya. Jadinya kita bisa menekan kos produksi itu. Kita entah kalian mau menggunakan full Lemna atau kalian bisa mengkombinasikan dengan pakan pabrikan, itu terserah kalian. Kalau di pengalaman saya sekarang ini menggunakan pakan Lemna dan Wolfia seperti ini, tapi tidak 100%. Kenapa tidak 100%? Walaupun dia memiliki kandungan protein yang cukup tinggi, tapi masih harus didukung dengan
pakan pabrikan yang proteinnya lebih tinggi lagi. Kalau dari saya itu fungsinya adalah untuk memperpendek jarak panennya. Begitu. Selain itu, tanaman makrofit ini memiliki keuntungan lain, yakni sebagai simbiosis mutualisme di sebuah kolam. Gimana caranya? Nah, kita tahu kan di kolam ini, kita lihat kolamnya jernih. Kenapa kok jernih? Nah, itu terjadi karena ada tumbuhan-tumbuhan ini. Tumbuhan makrofit ini dia kan membutuhkan pupuk. Nah, pupuknya dari tumbuhan-tumbuhan makrofit ini didapatkan dari sisa-sisa pakan pelet yang tidak termakan ataupun kotoran-kotoran ikan yang mengendap di bawah. Jadi ketika diserap zat-zat buruk yang bisa merusak ikan itu, dia akan menjadikan kolam ini menjadi jernih. Nah, setelah kalian melihat ulasan yang telah saya sampaikan tadi, apakah kalian berminat? Nah, kalau kalian berminat, kalian bisa mencobanya di rumah kalian sendiri-sendiri untuk peternakan kalian. Caranya gampang kan? Tinggal cari bibitnya, dibudidayakan, kalian bisa tahu manfaatnya. Langsung coba. Yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.